Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kelas 5 yang baik dan solih. Sekarang kita pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran 4, puasa bulan Ramadan. Teman-teman, inilah ayat atau dalil yang menyatakan bahwa puasa itu wajib bagi orang beriman. Bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, karena kita beriman kepada Allah, maka kita wajib puasa. Orang yang tidak beriman, dia tidak diwajibkan puasa. Karena percuma kalau dia puasa. Nah, harapan dari orang yang berpuasa itu adalah nantinya dia menjadi orang yang bertakwa. Ingat, orang yang bertakwa itu nanti akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Teman-teman, ada kata-kata kutiba. Ketika ada kata-kata kutiba ditambah ala, ya, kutiba ala, maka itu artinya diwajibkan. Jadi puasa itu wajib hukumnya. Berarti kalau meninggalkan mendapat dosa, jika dikerjakan mendapat pahala. Teman-teman, ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa artinya apabila syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib puasa. Siapa saja? 1. Dia berakal sehat, artinya tidak gila. 2. Balik atau dewasa. Anak yang belum balik tidak wajib puasa. Balik itu artinya jika perempuan sudah haid, jika laki-laki sudah keluar air mani, maka dia wajib puasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Artinya orang yang lemah fisiknya, seperti mbah-mbah yang sudah tidak sanggup lagi, maka dia wajib, dia tidak berpuasa tidak apa-apa. Tetapi dia harus mengganti dengan yang namanya fidyah. Nah, ya, wajib mengganti dengan namanya fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yaitu memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang bersangkutan tidak puasa, yaitu kepada fakir miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud itu ukurannya 626 gram. Bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Jadi teman-teman, kalau ada syarat, kalau ada 3 hal ini dalam diri seseorang, maka dia sudah masuk kategori wajib puasa. Dan yang ketiga, ada syarat sah puasa. Artinya apabila syarat ini terdapat pada seseorang, maka puasanya sah, artinya puasanya diterima insya Allah. 1, orang Islam. Kalau tidak agama Islam tidak sah puasanya. 2, berakal, tidak gila, tidak mabuk. 4, mumayyiz, sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, yang tadi yang ketiga mumayyiz, sekarang yang keempat, suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah puasa. Adapun nifas, seseorang ibu yang melahirkan, maka juga tidak sah puasa. Biasanya orang nifas itu setelah melahirkan, maka dia 40 hari dia nifas, maka dia tidak sah berpuasa. 5, waktu yang dibolehkan puasa Ramadan, artinya saat hari raya Idul Fitri, maka tidak sah puasanya. Ya, syarat sah puasa ada 5.
Islam berakal memayis suci dari haid bagi wanita dan waktu yang diperbolehkan. Sekarang rukunnya, artinya rukun ini kalau tidak dilakukan rukun ini maka juga puasanya tidak sah. Yang pertama, niat. Jadi kalau mau berpuasa niat. Waktunya kapan? Saat terbenam saat terbit fajar. Nah, niatnya boleh dari maghrib sampai terbit fajar, ya. Jadi kalau sudah lewat fajar maka niatnya sudah tidak bisa lagi. Yang kedua, setelah itu menahan dari yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya. Pertama niatnya niat puasa Ramadan. Niatnya setelah sholat maghrib boleh, ya. Yang terakhir yaitu ketika fajar, terbit fajar. Jangan sampai terlewat, ya. Nah, bedanya kalau puasa sunnah itu niatnya boleh ketika di siang hari dengan syarat belum makan atau minum. Nah, tapi kalau puasa Ramadan harus di malam hari, paling lambat yaitu ketika terbit fajar sidik. Aku jaga puasaku, awas jangan puasa, jagalah puasa, jangan sampai batal dan rusak. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum sengaja. Kalau tidak sengaja berarti tidak batal, artinya berhenti makan minumnya kemudian lanjut puasa. Yang berikutnya, muntah sengaja. Jadi kalau kalian muntah tidak disengaja nggak apa-apa, tapi kalau disengaja muntah maka itu puasanya batal. 3, datang bulan atau haid atau melahirkan bagi perempuan maka batal puasanya. Hilang akal atau gila. Yang keempat, murtad, keluar dari agama Islam, maka batallah puasanya. Yang merusak pahala puasa yaitu melakukan perbuatan tercela, maka ibadah puasanya pahalanya berkurang. Contoh, berdusta, suka menghina, madani, menghasut, menfitnah, berkata kotor, berkelahi atau bertengkar. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia rusak pahala puasanya. Dia rusak dengan berdosa, menghina, menghasut, memfitnah dan lain sebagainya. Amalan apa yang ada di bulan Ramadan? 1. Salat tarawih. 2. Tilawah Al-Quran. 3. Sedekah. Salat tarawih dilaksanakan berjamaah di musola atau masjid, bisa 8 rakaat, kemudian 3 witir, atau 20 rakaat, kemudian 3 witir. Yang salah siapa? Yang tidak salat tarawih. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah. Ingat, sedekah yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Apa manfaat puasa? Manfaat puasa adalah ungkapan rasa syukur. Jadi kata berpuasa itu berarti kita bersyukur kepada Allah, ya, terima kasih kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya dengan puasa. 2, berlatih jujur. Ingat, orang puasa nggak boleh bohong. Kalau bohong puasanya jadi pahalanya jadi rusak. Nah, jadinya takut pahalanya rusak, jadi jujur terus. 3, rasa kasih sayang. Orang lapar itu kan jadinya lapar, dahaga. Nah, jadi bisa merasakan betapa orang miskin yang tidak punya apa-apa selalu merasakan itu. Jadi tumbuhlah rasa kasih sayang kita. Akhirnya kita rajin berbagi, suka bersedekah. 4, melatih kesabaran. Kalau ada yang madani kita sabar. Melatih kesabaran. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi nggak gampang marah kalau orang berpuasa itu, nggak gampang emosi. 5, sehat jasmani dan rohani. Tugasnya teman-teman, catat materi dari video yang kamu anggap penting, catat di buku tulis masing-masing. Dan yang kedua,
hafalkan ayat tentang wajib puasa. Nah, yang nomor 2 ini direkam dan dikirimkan suara saja, ya. Ayatnya ada di slide yang paling pertama tadi. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.